Dilanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan terfokus pada tato di punggung Qinglin. Dengan ular berkepala 9 yang misterius ini, jelas Xiaoyan belum pernah mendengarnya di seluruh benua ini. Sebenarnya apa benda ini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menekan keraguan di dalam hatinya. Yang terbaik adalah menunggu Qinglin selesai dan menjelaskannya. Meskipun Xiaoyan menyadari bahwa upaya untuk menyingkirkan racun pengikis hati Kaisar Piton sangat merepotkan, dia tidak menyangka bahwa dia akan menghabiskan 4 hari. Xiaoyan tetap berada di dalam gua selama 4 hari ini. Jumlah bahan obat yang telah dibuang ke kolam berjumlah lebih dari beberapa ratus. Energi murni yang menakutkan meresap ke dalam kolam. Akhirnya bahkan kabut itu sendiri menjadi kental. Ekspresi Qinglin menjadi semakin hidup di bawah kabut energi panas yang naik. Uap hitam tipis yang tersisa di antara alis Qinglin juga berangsur-angsur menyebar. Semua ini menunjukkan bahwa racun pengikis hati Kaisar Piton di dalam tubuhnya dengan cepat dikeluarkan. Selama beberapa hari ini Xiaoyan telah mengurus pembuangan racun di dalam tubuh Qinglin. Xiaoyan juga memperhatikan tato misterius di punggungnya. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa sepertinya ada peninggalan jumlah energi yang dituangkan ke dalam tubuh Qinglin. Tato ular berkepala 9 yang misterius ini juga menjadi semakin jelas. Bahkan mata ular dari 9 kepala perlahan terbuka sedikit. Untungnya kekuatan mentalnya kuat dan Xiaoyan bisa mengabaikan efek ular berkepala 9 yang tidak biasa. Setelah mengalami perubahan tersebut, Xiaoyan pun menjadi semakin penasaran dengan tato misterius itu. Hal ini seharusnya menjadi sesuatu dari zaman kuno. Namun kemungkinan benua Daoqi saat ini tidak lagi memiliki binatang ajaib seperti itu. Kalau tidak, Xiaoyan pasti akan setidaknya mendengar sesuatu tentang itu. Sementara Xiaoyan penasaran, dia juga mengerti bahwa yang terpenting adalah menyelesaikan racun di dalam tubuh Qinglin terlebih dahulu. Awalnya dia menenangkan hatinya dan terus menunggu. Perawakan pahit semacam ini berlanjut selama 7 hari. Sebelum mata Qinglin yang telah tertutup akhirnya terbuka. "Apakah kau baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Setelah itu Qinglin berdiri dan keluar dari balik pilar batu. "Qinglin, bisakah kau menjelaskan tentang tato itu?" tanya Xiaoyan. "Itu adalah jiwa ular surga kuno," ucap Qinglin. "Ular surga kuno?" ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan telah mendengar tentang ular surga kuno dan ada desas-desus bahwa ini adalah salah satu nenek moyang binatang ajaib ular kuno. Itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Ada desas-desus bahwa itu adalah binatang ajaib yang dapat dianggap pada tingkat yang sama dengan Phoenix surga kuno. Namun jumlah ular surga kuno ini lebih kecil daripada surga Phoenix. Oleh karena itu telah punah sejak zaman kuno. Itu tidak benar. Aku ingat bahwa buku-buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular surga kuno ini memiliki 9 kepala, ucap Xiaoyan. Ini adalah ular surga kuno yang bermutasi. Aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika aku tiba di dataran tengah saat itu, aku secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular surga kuno. Sangat sulit untuk menjinakkan jiwa binatang ajaib ini. Sebelumnya itu tidak mendengarkanku meskipun aku telah menggunakan triple jade green snake. Terkadang itu akan keluar dan menyebabkan masalah. Untungnya dengan peningkatan kekuatanku, ketahanan benda ini juga menjadi semakin lemah. Sepertinya aku akan dengan mudah bisa mengendalikannya segera, ucap Qinglin. "Bukankah kau mengatakan bahwa triple jade green snake-mu tidak bisa mengendalikan ular dari garis keturunan kuno?" ucap Xiaoyan. "Jika ular surga kuno ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun ular ini hanyalah roh. Selain itu aku tidak mengambil inisiatif untuk mengendalikannya. Sebaliknya dia ingin menetap padaku. Hanya ada 2 jenis ular tingkat atas dari binatang ajaib yang benar-benar memiliki garis keturunan kerajaan selama zaman kuno. Salah satunya adalah ular surga kuno, sementara yang lain adalah surga menelan Piton. Piton 9 tanah saat ini hanyalah keturunan mereka, ucap Qinglin.
Surga menelan piton. Xiaoyan mengangkat alisnya segera ketika dia mendengar nama ini. Dia sepertinya ingat bahwa setelah evolusi Cailin, dia tampak seperti 7 warna surga menelan piton. Qinglin, racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah teratasi kan? Ucap Xiaoyan lagi. Qinglin mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, saat ini kekuatanku juga telah mencapai bintang 1 Daozun. Jika aku menggunakan triple jade green snake, kemungkinan aku sudah bisa mengendalikan ular binatang ajaib yang telah mencapai kekuatan Daozun bintang 4. Ucap Qinglin, karena racunnya sudah teratasi, ayo pergi. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu keluar gua. Karena masalah Qinglin terselesaikan, sudah waktunya untuk mulai memperbaiki tubuh untuk Yalau. Pada saat ini Yalau duduk di kursi pemimpin di aula besar yang luas. Matanya tertutup, kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terasa di sekujur tubuhnya. Tampaknya memiliki keaktifan yang lebih besar daripada spiritualnya di masa lalu. Xiaoyan melirik Yalau di kursi pemimpin. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan secara alami dapat merasakan perubahan kekuatan spiritual Yalau. Segera dia berbicara dengan gembira. Guru, apakah kau sudah berhasil mengisi kekuatan esensi spiritualmu? Tanya Xiaoyan. Mendengar suara Xiaoyan, Yalau perlahan membuka matanya. Dia memandang Xiaoyan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan dia berkata, efek obat buah bayi jiwa tingkat emas sangat kuat. Aura esensi spiritualku sekali lagi pulih ke puncaknya. Ucap Yalau. Baiklah, kalau begitu masalah memurnikan jiwa bisa dimulaikan? Tanya Xiaoyan. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan obat yang berbeda. Ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum mendengar ini. Dia kemudian berkata, Guru, murid ini sudah mengumpulkan semua bahan-bahan obatnya selama tahun ini sebelumnya. Ucap Xiaoyan. Segera dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul di tangannya. Terlihat sebuah pil obat sebesar mata naga dengan aroma pil yang begitu kaya. Kejutan segera muncul di mata Feng Zunze saat dia melihat pil obat yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Ini adalah pil obat tingkat 8, ucap Feng Zunze. Ya, apalagi itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah mengalami 5 pil petir. Keterampilan alkemis anak ini telah melaju dengan pesat selama tahun-tahun ini. Ucap Yalau. Hahaha, orang tua, Xiaoyan juga merupakan juara pengumpulan pil. Dia tidak lebih buruk darimu ketika kau masih muda. Ucap Feng Zunze. Xiaoyan tersenyum dan sekali lagi mengeluarkan botol giok transparan. Ada beberapa tetes darah hijau merah di dalam botol giok itu. Energi murni yang menakutkan menyebar dari dalamnya. Guru, ini adalah darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Mungkin kurang dalam kuantitas tetapi itu akan sangat berguna. Adapun kerangka, aku punya satu yang termaksud dalam puncak kelas Daozong. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya. Segera mayat yang disegel dalam es muncul di dalam aula besar. Satu-satunya di antara ketiga bahan ini yang membuat Xiaoyan tidak puas adalah kerangka ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin merasakan sedikit kegembiraan pada kerangka seorang di puncak kelas Daozong. Namun dengan nilai levelnya, kerangka dengan kekuatan seperti itu tidak lagi mampu menarik perhatian dari Xiaoyan. Mengenai kasus kerangka, aku punya satu milik Daozun bintang 4 di sini. Ucap Feng Zunze melambaikan dengan bajunya dan peti mati mendarat di tanah. Terlihat kerangka abu-abu pucat di dalam peti mati. Ini adalah musuhku. Dia mati di tanganku. Aku takut tidak ada orang yang berani berurusan dengan mayatnya. Oleh karena itu, aku menyimpannya. Ucap Feng Zunze. Xiaoyan tanpa sadar sedikit terdiam saat mendengar nada santai Feng Zunze. Tampaknya Feng Zunze memiliki permusuhan yang cukup besar dengan orang ini. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi. Bahan yang kami saring dari mereka harus dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncaknya. Dan aku ingin tahu, apakah dia akan mampu menembus ke kelas Daozun dan mencapai kelas Daosek? Ucap Feng Zunze. Yalo menggelengkan kepalanya. Daozun dan Daoseng adalah dua level yang sama sekali berbeda. Seorang elit Daozun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati di benua itu. Di sisi lain,
Dao Sheng berdiri di puncak pagoda emas. Mengingat dasar dari dataran tengah, elit Dao Zun dapat dianggap sedikit, tetapi mereka tidak terlalu langka. Namun seorang elit Dao Sheng sama sekali berbeda. Bahkan Xiaoyan belum pernah melihatnya selain kerangka Dao Sheng yang ditemui Xiaoyan di reruntuhan kuno. Benda itu hanya memiliki sedikit sisa roh elit Dao Sheng. Itu tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Meskipun demikian, kerangka yang telah kehilangan jejak kehidupan menyebabkan Xiaoyan, hantu tua Zaixing, dan para ahli lainnya tampak sangat menyedihkan. Mereka hampir berakhir jatuh dalam situasi hidup atau mati. Melalui kasus ini, betapa menakutkannya Dao Sheng yang asli. Level itu benar-benar memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Karena semua bahan sudah terkumpul, kita harus bertindak besok. Semakin cepat Yao Chen memulihkan kekuatan puncaknya, semakin sedikit kekhawatiran Pavilium Bintang Jatuh tentang balas dendam Hall of Soul. Aula cabang jiwa telah dihancurkan, dan mereka dimanfaatkan di dalam sisa-sisa kuno. Mengingat karakter Hall of Soul, itu pasti tidak akan dengan mudah membiarkan kerugian yang begitu besar. Ucap Feng Zunze. Xiaoyan dan Yalo mengangguk. Setelah memutuskan dengan Yalo tentang waktu untuk memurnikan tubuh, Xiaoyan kembali ke tempat tinggalnya setelah sudah larut malam. Dia duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalikkan tangannya dan 3 tulang rusuk putih giok muncul di telapak tangannya. 3 tulang rusuk ini secara alami adalah kerangka Dao Sheng yang diperoleh oleh Xiaoyan. Di dalamnya menyembunyikan rahasia teknik Dao kelas Tian. Namun sejak dia kembali ke Pavilium Bintang Jatuh, dia belum mengamati dengan cermat karena dia sibuk mengeluarkan racun dari King Lin. Setelah mendengarkan Feng Zunze menyebutkan masalah aula jiwa yang akan segera membalas dendam, hatinya juga menjadi sedikit tertekan. Ketika dihadapkan dengan faksi besar seperti itu, dia pada akhirnya harus meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Metode terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung seseorang adalah dengan berlatih teknik Dao kelas tinggi. Teknik Dao kelas Tian yang legendaris ini sangat kuat. Bahkan pada saat itu Xiaoyan tidak dapat melupakan kekuatan mengerikan yang diciptakan ketika kerangka Dao Sheng telah melepaskan teknik Dao kelas Tian sebelumnya. Tulang rusuk terasa dingin saat menyentuh tangan Xiaoyan. Itu tidak memiliki perasaan kasar seperti tulang. Sebaliknya itu tampak seperti batu giok yang sempurna ketika seseorang menyentuhnya tampak halus dan sejuk. Tulang rusuk ditutupi oleh karakter misterius kecil. Karakter-karakter ini luar biasa misterius. Itu memberi seseorang perasaan yang tidak jelas. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati 3 tulang rusuk secara detail. Dia ingat karakter misterius itu di benaknya tetapi dia tidak dapat menguraikannya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuknya dengan lembut di dahinya. Kekuatan spiritual menyebar, sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiaoyan. Jiwanya juga bergetar hebat pada saat ini. Segera tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada dalam alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun di dalam ruang kosong ini. Mata Xiaoyan menyapu sedikit. Dia berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan tidak dapat merasakan sedikit pun aura atau jejak Daoqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun perasaan yang dia dapatkan dari pandangan ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Bagaimana mungkin orang biasa muncul di tempat misterius seperti ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisa kuno itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dao. Sosok ini juga bukan elit asli Dao Sheng. Sebaliknya itu hanyalah sebuah fragmen memori dari dirinya. Ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan jatuh ke keadaan pemikiran yang mendalam saat dia melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia secara alami tidak akan terkejut. Setelah merenung sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Sosok ini tidak melirik ke arah Xiaoyan, namun suaranya bergema di dalam ruangan ini. Telapak penciptaan surga hebat adalah teknik Dao tingkat rendah kelas Tian.
Itu dibuat olehku dengan menggunakan semua kekuatanku. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Teknik Dao kelas Tian melampaui yang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh orang suci ini di dalam tulang, kau dapat dianggap sebagai orang yang memiliki afinitas. Wahai orang yang ditakdirkan, ingat nama suci ini, Sain Zhao Sang Pencipta. Ucap suara itu. Sebuah suara samar-samar tiba-tiba bergema dalam pikiran Xiaoyan seperti guntur. Sosok itu juga berangsur-angsur memudar di dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya itu benar-benar menghilang. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di kamarnya. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan dia bergumam. Sain Zhou, Xiaoyan bergumam sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat bahwa tangan kanannya saat ini memiliki cahaya keemasan gelap summer yang tampak seperti logam. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanannya tampaknya telah dibuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiaoyan merasakan pemahaman di dalam hatinya. Dia langsung menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi dosen elit dari generasi tertentu. Namun aku ingin tahu, apakah sekarang aku bisa menggunakan teknik Dao telapak tangan penciptaan surga yang hebat ini? Mata Xiaoyan samar-samar berisi aura panas di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi dalam peninggalan kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir telah meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiaoyan melarikan diri dengan cepat, kemungkinan hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiaoyan sangat menambahkan telapak tangan penciptaan surga yang hebat pada hari itu. Sekarang dia beruntung berhasil mempelajarinya. Xiaoyan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri tegak di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Daoki di dalam tubuhnya mengikuti jalur memori dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiaoyan juga secara bertahap menjadi akrab dengannya. Sekitar 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi vena sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiaoyan bergetar tiba-tiba. Cahaya kemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera dia tercengang menemukan bahwa Daoki di dalam tubuhnya mengalir ke arah tangan kanannya. Sungguh kelelahan Daoki yang menakutkan, ucap dalam hati Xiaoyan. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia merasakan tingkat di mana Daokinya habis. Teknik Dao kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus Daoki. Dengan meningkatnya jumlah Daoki yang berkumpul di telapak tangan Xiaoyan, cahaya kemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya kemasan ketika telah melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Sungguh energi yang menakutkan, ucap Xiaoyan. Setelah secara pribadi menggunakan telapak tangan penciptaan surga yang hebat ini, Xiaoyan akhirnya benar-benar memahami terornya. Segera ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah pavilium bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid dari pavilium bintang jatuh di sekitar kamarnya. Jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Bahkan keringat dingin muncul di dahi Xiaoyan saat dia merasakan ini. Dia menghirup beberapa nafas dalam-dalam dan dengan paksa menghentikan kelelahan Daoki di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya sedikit. Cahaya hitam itu bergetar sesaat ketika tangannya terkepal. Akhirnya perlahan berubah menjadi Daoki yang sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan Daoki yang sangat besar sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Telapak penciptaan surga yang hebat. Hahaha. Aku ingin tahu seberapa terkejutnya ekspresi hantu tua Zaixing jika dia melihat teknik Dao ini saat bertemu dengannya lagi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit setelah menggosok tangan kanannya dengan lembut.
Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitamnya yang gelap. Telapak penciptaan surga yang hebat ini akan menjadi sabit yang akan mengambil nyawa hantu tua itu pada saat mereka bertemu lagi. Pada pagi hari berikutnya, Xiaoyan segera menemui Yalau. "Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kau siap?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan kerangka Daozun bintang 4 dari Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Yalau mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Feng tua, penyempurnaan tubuh dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan periode waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini," ucap Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Feng Zunze. "Kau bisa yakin bahwa pavilion bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu kau mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali," ucap Feng Zunze. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikan jarinya botol giok yang berisi pil sekring darah tumbuh tulang perlahan-lahan melayang ke arah Yalau. Yalau secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan berlama-lama di samping Xiaoyan. Feng Zunze dan kelompok dokter peri kecil saling bertukar pandang ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan dan Yalau telah dimulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa mengeluarkan suara yang tidak biasa sedikit pun yang bisa mengganggu keduanya. "Guru, pertama-tama, aku akan memperbaiki tubuh. Setelah aku berhasil, kau akan dapat memasukinya dan menyelesaikan langkah penggabungan," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya. Kali ini Xiaoyan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk memperbaiki tubuh Yalau. Oleh karena itu kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi dari saat dia membantu Tian Huozunze. Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya itu tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera gelombang asap putih meletus, suara mendesis juga terus turun. Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap, mata warna kerangka telah berubah dari putih menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiaoyan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat melonjak keluar. Segera membungkus kerangka dengan api. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix sangat ganas dan liar. Selain itu Xiaoyan juga mengalami kesulitan untuk menggabungkan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menggunakan api surgawi untuk membakar energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka. Hanya dengan begitu kerangka itu akan menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Penempan dan pemasangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari. Sebelum Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiaoyan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia melirik Yalau di sampingnya dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Kontrol api Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi telah sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yalau merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiaoyan, bagaimanapun juga dia adalah seorang alkemis. Kemampuan penyempurnaan pil muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yalau. Dia baru saja menyimpan api ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu dia dengan kasar mematahkan lengan kanan kerangka itu di depan mata Yalau. "Xiaoyan, kenapa dipatahkan?" ucap terkejut Yalau. Xiaoyan tersenyum dan menjawab,
Coba ini guru, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan kerangka tangan kanan Daoseng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Setelah itu disambung ke bahu kanan kerangka yang dia patahkan sebelumnya. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya setelah pemangkasan dari api Xiaoyan. Lengan Daoseng, ucap terkejut Yalau. Mata Yalau luar biasa terkejut, dia melihat lengan putih giok dan ekspresinya berubah. Ya, aku telah mendapatkannya dari sisa-sisa kuno terlepas dari apakah benda ini berguna. Kekerasannya memenuhi standar, ucap Xiaoyan. Yalau sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Daoseng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun karena ini adalah milik Daoseng, itu pasti sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Daoseng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiaoyan sekali lagi menggunakan 3000 Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Selama periode penyempurnaan yang lama, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki beberapa warna hijau merah yang menempel di atasnya. Keduanya telah benar-benar bergabung bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru, bersiaplah, teriak Xiaoyan. Yalau mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera dia dengan cepat mengeluarkan pil sekring darah tumbuh tulang dari botol batu giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke kerangka. Kerangka itu bergetar hebat ketika jiwa Yalau bergabung ke dalam kerangka itu. Rongga mata kosong itu secara bertahap memiliki cahaya. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius sebenarnya mulai muncul di kerangka. Daging itu tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekring darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah, ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi muram saat dia melihat daging dengan bergerak cepat terbentuk di kerangka itu. Api ungu yang melilit kerangka itu segera membakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk dibakar menjadi abu. Namun ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Tubuh manusia yang buram dengan cepat mulai terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah pemanggangan api Xiaoyan. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya yang tersisa hanyalah menunggu Yalau untuk sepenuhnya bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu Yao Zunze yang telah mengejutkan sebuah benua saat itu akan benar-benar hidup. Scene berganti. Pada saat ini sebuah rambut hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah di dalam aula yang besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang Tianzun ke-9, ucap banyak sosok anggota Hall of Soul. Mereka berlutut di langit, suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian sosok perlahan muncul, suara samar juga terdengar bersamaan dengan itu. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Ucap Tianzun ke-9. Hancurkan pavilium bintang jatuh. Tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Ucap hampir 100 teriakan. Ya, mari kita bergerak. Ucap Tianzun ke-9. Ketika sosok Tianzun menghilang, seorang penatua yang memimpin orang berpakaian hitam itu juga mengangkat kepalanya. Ternyata dia adalah hantu tua Zaixing. Pada saat ini matanya beralih ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiaoyan, aku akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Ucap hantu tua Zaixing dengan suara yang dalam.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.